Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 13 Oktober 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Ide-ide dari Bapak Ibu semua di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 12 Oktober 2022. Baik, silakan apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, Bapak Ibu isi di kolom komentar edisi kali ini. Tulis saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Langsung saja kita mulai agar durasi tidak terlalu panjang. Kita mulai dari IHSG seperti biasa. Hari ini IHSG ternyata masih melanjutkan pelemahan namun masih di area target penurunan sebelumnya ya. Ini areanya adalah 6.900 sampai dengan 6.860 ya. Jadi sementara ini masih dalam ya pengujian support ya. Apabila ini bisa rebound, nah itu adalah konfirmasi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa IHSG memang sudah mencapai target turunnya namun belum ada konfirmasi akan terjadinya rebound ya. Dan hari ini pun kita juga informasikan di private trading room bahwa memang belum ada konfirmasi sehingga jangan terlalu agresif dulu untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin ya masih bisa terjadi. Misalkan IHSG lanjutkan penurunan ya yang lebih dalam gitu ya. Nah, berapakah target turun selanjutnya apabila kita mengantisipasi skenario terburuknya ya, yaitu di 6.750. Sebentar saya cek dulu ya. Nanti kita akan share seperti apa instruksi kami di PTR hari ini ya. Oke, ini tadi pagi jam 9.27 saat IHSG rebound ya. Saat IHSG rebound kita informasikan seperti ini ya. Nah, ini jam 9.27 pagi tadi IHSG sempat mengalami kenaikan namun ya ini seperti yang disampaikan oleh advisor bahwa masih terbuka peluang untuk lanjut downtrend ke support gap area di 6.740 sampai dengan 6.730. Apabila penutupan sesi pagi hari ini di bawah 6.890 dan hari ini penutupannya di bawah 6.890 kan. Nah, ini ya yang kita harus antisipasi. Kenapa? Kita masih ingin menjaga posisi kita cash di level yang aman di atas 50 PV cash on hand gitu ya. Jadi dan selain itu juga harus disiplin dengan trading plan. Ini yang terpenting juga karena seperti kondisi saat ini kita memang cenderung menunggu artinya kalau menunggu itu kalau misalkan kita memiliki amunisi atau kita sebut ya cash on hand atau uang ya kita nanti akan lebih diuntungkan apabila nanti IHSG tepat berada di target penurunannya gitu ya. Nah, kita bisa mengambil banyak opsi yang kita bisa pilih. Nah, berbeda hal kalau kita tidak disiplin dengan trading plan, ini yang terpenting ya. Nah, ketika kita menemukan IHSG ini sudah di bottom dan banyak saham-saham menarik, kita tidak memiliki amunisi sehingga kita hanya menjadi penonton. Nah, itulah kenapa kita sejak tanggal 19 September kita menyarankan untuk menjaga cash on hand di atas 50 PV. Seperti yang sudah Bapak Ibu tahu ya. Kita tidak agresif dan kita cenderung bermain santai di saham-saham yang second line ataupun third line, bahkan ya lapis-lapis bawah lah yang tidak relevan dengan indeks gitu ya. Dan itu pun juga bisa dikatakan memang tidak gampang gitu ya. Apalagi kalau IHSG itu turunnya hanya 0, sekian persen. Memang penurunan yang bagus itu justru yang signifikan sekalian supaya power untuk reboundnya lebih signifikan juga ya. Jadi ya kita nikmati saja market seperti sekarang ini. Yang jelas jalankan strategi dan fokus untuk menunggu mana-mana saham yang kira-kira akan kita beli ketika IHSG sudah terkonfirmasi rebound. Kalau sekarang ini masih belum, ya sebaiknya tunggu dulu saja. Seperti itu. Ini perspektif kita melihat kondisi market secara umum. Jadi kita nggak bilang ini mutlak semua saham seperti ini, tapi mungkin silahkan dicocokkan dengan saham-saham yang Anda incar. Gitu. Oke. Seperti itu kira-kira. Untuk IHSG jadi
mungkin sama, masih belum ada indikasi rebound, jadi kita masih bisa melihat mungkin IHSG turun lanjut. Ya, semoga tidak. Itu ya kita antisipasi saja. Kita lanjut ke pembahasan saham pertama ya, sama-sama. MDLN sepertinya fundamentalnya bagus untuk invest. Apakah bagus untuk invest? Sepertinya bagusnya, kita cek nanti apakah sudah saatnya masuk atau lebih baik menunggu harga bawah. Kita coba lihat pertumbuhannya seperti apa. MDLN sendiri saat ini di daily-nya bergerak di bawah EMA 60, tapi kalau kita tarik trend line, sepertinya ini saham ini masih dalam posisi uptrend. Kalau kita lihat dari trend line, kalau kita lihat dari EMA 60, memang EMA 60 ini tidak terlalu valid untuk MDLN sendiri, sehingga ini cenderung ya bisa dikatakan bisa saja dia turun dulu ke 90. Itu teknikalnya. Lalu sebelum kita melakukan invest, tentu saja yang pertama kali kita harus analisis adalah fundamentalnya. Ya, apakah dia sudah profit atau belum, tumbuh atau tidak, bagaimana profitabilitasnya dan sebagainya. Nah, ini Modern Line ini ya relatif hampir sama dengan properti yang lain lah. Ya, mengalami penurunan dan sudah puncak penurunannya terjadi kinerjanya itu di 2020 ya. Dan ini sempat mengalami rugi yang cukup signifikan ya, di mana pendapatan 730 miliar, kerugiannya 1,7 triliun. Kemudian di kinerja terbaru gitu ya, di kuartal 1, kuartal 2 ini relatif mengalami perbaikan kinerja gitu ya. Di 2022 ini kuartal 1, kuartal 2-nya positif ya bottom line-nya, dan untuk pertumbuhannya memang untuk revenue-nya di kuartal 2 ini tidak terlalu bagus. Kemudian untuk bottom line-nya ini sudah mulai signifikan pertumbuhannya. Artinya ada recovery di sini yang cukup bagus. Lalu kalau kita lihat dari sisi profitabilitas, ya bisa dikatakan profitabilitas ini naik dan turun, tidak terlalu stabil ya. Nah, sekarang ini memang untuk properti yang kita lihat masih memiliki peluang untuk bagus pasca pandemi itu adalah perhotelan ya, seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui waktu kita bahas ISPAQ dan sebagainya. Dan kenapa kalau kita memilih ISPAQ untuk invest pertama kali di saham properti di tahun 2022 ini ya. Jadi ISPAQ itu memiliki kinerja ini kita kasih compare. Kalau kita mengincar sektor properti, yang mungkin yang kita bisa melihat sekarang ini adalah sektor perhotelan, itu akan lebih menarik ya, karena untuk daya beli rumah sendiri masih saat ini masih belum terlalu bagus, sehingga kita mungkin akan melihat lebih ke setelah pandemi ini yang mungkin akan pulih lebih dulu adalah sektor perhotelan, properti yang bisnisnya lebih ke hotel ya. Nah, ini seperti ini. Ini contohnya ya untuk Pierce ya. Kita invest di bulan Agustus tanggal 7 kemarin setelah anniversary. Kita masuk di ISPAQ. Saat ini ya sudah mengalami kenaikan di TP1 ya. Kemarin sudah take profit juga. Kita akumulasi di harga 90. Average kita saat ini ya cukup rendah, jadi memang sudah agak terlambat kalau masuk. Kalau MDLN ini menurut kami ya masih ada opsi-opsi yang lain yang lebih menarik lagi untuk invest, karena dari sisi fundamental sendiri yang tidak terlalu stabil, sehingga kami nilai, menurut kami ini masih banyak pilihan yang lain ya, yang mungkin bisa kita lirik dari sisi fundamentalnya. Sedangkan dari sisi teknikalnya menurut kami saham MDLN ini cenderung untuk ke trading. Lihat Anda wave naik dan turunnya ini cukup agresif, sehingga dengan nominal kecil dengan wave yang tipikal agresif ini mungkin cocok untuk trading ya. Gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi apakah bagus atau tidak? Ini jawaban saya sementara ini untuk MDLN ini dilihat dari performance beberapa tahun terakhir ini, ya dia sempat mengalami tahun yang cukup buruk, namun perbaikan memang terjadi. Sayangnya ada yang lebih baik lagi, itu loh ya yang saya maksud. Memang sekarang ini sudah membaik, namun ada yang lebih baik daripada MDLN untuk fundamental, karena ketika kita lihat kinerja itu tidak hanya bertumbuh saja, tapi dia lihat konsisten untuk stabil atau tidak pertumbuhannya. Kalau misalkan tidak stabil, itu juga bisa terjadi hal-hal yang
sifatnya jangka pendek dan menyebabkan dia akan mengalami penurunan kinerja fundamental. Nah, itu yang nanti kita tidak inginkan, sehingga invest kita lebih tidak tenang gitu ya. Kalau kita invest di saham atau emiten perusahaannya bisnisnya stabil, dia tumbuh mungkin tidak terlalu signifikan, bagus lagi signifikan, namun dia lebih ke stabil, itu akan lebih enak lagi gitu ya melihatnya. Gitu ya. Sedikit kita compare seperti apa ISPAQ untuk fundamentalnya. Seperti ini perbedaannya ya. Kita nggak usah ngomongin saham yang naik ya. Kita ngomong fundamental, perbedaan fundamentalnya di sini. Ini dia mengalami pertumbuhan cukup signifikan di 2021 yang lalu, tapi tidak sempat minus. Dan ini cukup stabil ya. Cukup stabil. Bahkan di kuartal 1, kuartal 2 ini pertumbuhannya cukup bagus ya. Untuk revenue 60 dan 145% untuk kuartal 2 dan 3 ini. Jadi kuartal 1, 2, 3 ini sudah ada semua ya. Dan semua tumbuh cukup signifikan seperti ini. Kenapa kita pilihkan? Kita invest, nggak mungkin kita beli semua properti. Misalkan kita mau invest di properti, kita akan ambil mana yang terbaik kan. Seperti itu contohnya. Tapi mohon maaf ya, untuk ISPAQ ini mungkin sudah di luar, di atas harga bagusnya ya. Harga bagusnya ya pas di area konsolidasi ini ya. Di Agustus ya, akhir-akhir kita mengambil memang sedikit sebulan sebelum dia naik ya, karena dia mulai naik itu di September akhir. Kita akumulasi sejak tanggal 7 Agustus. Jadi menurut saya dalam waktu 1 bulan lebih sedikit itu untuk melakukan akumulasi tidak terlalu buru-buru ya, pelan-pelan sambil diakumulasi pelan-pelan gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ke berikutnya. Mohon bahas saham ELSA, pergerakan harganya terus membentuk higher low. Apakah menarik untuk trading jangka pendek menengah atau tunggu tembus resisten kuat di 350? Oke. Untuk ELSA sendiri posisi saat ini relatif berada di konsolidasi ya, rentang konsolidasinya, sehingga strategi yang tepat untuk swing jangka menengah di sini ya sebenarnya kita harus menggunakan time frame yang lebih besar, yang menggunakan weekly ini ya. Nah, kalau jangka menengah ya bagusnya tentu saja tunggu breakout. Kenapa? Kalau misalkan kita melihat ELSA ini belum breakout, ya pergerakannya masih akan di sekitaran resist konsolidasi ini ya. Jadi kalau Anda mau jangka pendek justru bisa, kalau trading jangka pendek saat ini bisa, tapi untuk jangka menengah baiknya memang tunggu dulu. Kalau saat ini misalkan kita swing trade di ELSA ini, potensial upside-nya sekitar 9% dengan risk di bawah EMA 60 itu sekitar 5%, sehingga ya relatif menarik ya. Relatif menarik ini masing-masing orang ya. Kalau profile risk Anda cukup moderat ya ini bisa masuk, tapi kalau misalkan Anda tipikal agresif nggak akan masuk ya, karena ya yang dicari pastinya potensi kenaikannya besar gitu ya. Nah, kalau mau untuk jangka menengah menurut saya tunggu breakout dulu di atas 350 itu. Karena kalau sudah breakout dengan resist cukup kuat, ini 3 kali diuji, 4 kali sampai dengan 5 kali diuji, dan breakout kemungkinan akan membentuk kenaikan yang lebih signifikan lagi. Apalagi di sini ada pershadow ini ya, di 500 ini. Potensi upside jadi sekitar 40, kita bicara solidnya di 30 sampai dengan 47. So ya, kalau jangka pendek sekarang bisa, tapi kalau untuk jangka menengah bagusnya tunggu breakout. Seperti itu menurut saya ya. Tolong bahas potensi saham SRAJ. Potensi jangka pendek ya mungkin, karena tidak dikasih keterangan. SRAJ. Sementara ini masih dalam tren turun setelah dia breakdown. Kemarin support di 173 ini, dia sedang uji support lagi. Ya, saham ini tidak terlalu liquid sepertinya. Nah ini ya. Jadi saham ini kadang ada transaksi, kadang nggak ada. Jadi ini cocoknya mungkin untuk scalping ataupun untuk swing day trade ataupun ya bisa dikatakan scalping tadi ya. Ketika dia bergerak Anda ikuti. Tapi ini sekarang ini posisinya dia sedang melanjutkan penurunan, apalagi membentuk lower shadow seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini setelah dia bertahan di area 123 ini, kemudian dia pullback dan gagal untuk breakout, ya ini bisa saja turun kembali ke 94 ya, 90-an ke bawah bahkan bisa. Karena di sini ya
bisa melanjutkan downtrend, dan ini arahnya bisa ke angka 50 loh ya gitu. Baik, gitu kira-kira. Bahas Raja, apakah mulai lanjut naik lagi? Oke, Raja saat ini masih dalam koreksi mendatar di dalam tren naik. Jadi lanjut uptrend atau tidak, tentu saja ini harus diselesaikan dulu konfirmasinya dari koreksi ini ya. Jadi koreksi ini bisa dikatakan selesai apabila lower high di angka 1135 ini dipecahkan. Jadi mulai naik lagi ya, ini naiknya di dalam koreksi, kenaikan minor ya. Yang bisa disebut ini untuk swing bisa, tapi ini sudah terlambat. Ini cukup signifikan ya karena ini sangat agresif juga. Jadi lanjut uptrend. Ini lanjut naik ini saya artikan uptrend ya. Lanjut uptrend yang ini, tren besarnya ini apabila dia sudah memecahkan koreksi ini, yaitu dengan ditandai dengan kenaikan di atas 1100 ke atas paling tidak di situ. Ya, atau memecahkan resist 1130 tadi. Oke, seperti itu. Oke, kemudian bahas technical Inco. Jadi Inco saat ini masih dalam bisa dikatakan koreksi wave C. Ya, wave C ini belum selesai karena dia belum bisa memecahkan 6.800 ini sendiri merupakan resist yang cukup kuat ya. Jadi ini memang sedang proses ya, karena ini terbentuk high low cukup bagus di sini dan di atas EMA 60 ini ya sepertinya kemungkinan probabilitasnya akan lebih cenderung akan breakout di atas 6.800, tapi belum terjadi ya sekarang ini. Jadi ya harus ditunggu dulu. Kalau dia breakout mungkin akan lebih menarik lagi karena di atas ini banyak terlihat gap. Jadi probabilitas saat ini masih 50-50 ya. Kalau kita lihat dari pergerakan terakhir ini masih tertahan, jadi mungkin saja dia masih bisa ke EMA 60 di 6.400 dulu, kemudian baru naik lagi seperti itu. Jadi ini masih konsolidasi dengan range yang menyempit ya, seperti ini range menyempit itu. Jadi yang seperti ini itu kita harus melihat rentang gerak ya. Jadi rentang geraknya ini menyempit. Ini adalah satu juga indikasi tidak akan lama lagi ketika penyempitan ini berakhir, di mana harga memutuskan kemana dia, yaitu akan naik signifikan setelah itu ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari contoh-contohnya ya, misalkan seperti ini, dia juga pernah rentang yang menyempit seperti ini. Ketika dia breakout dari resistnya ya, dia akan mengalami kenaikan signifikan. Jadi sepertinya Inco ini ya cenderung akan lebih ke breakout ya, karena trennya juga sendiri di time frame yang lebih besar, di weekly sendiri juga uptrend ya. Jadi cenderungnya masih lebih ke cenderung naik. Oke, seperti itu. Tolong bahas saham MTech untuk invest jangka menengah. Apa ada potensi turun lebih dalam atau sudah waktunya naik? Invest ya ini ya. Mengingat bulan depan sudah mulai Piala Dunia. Ya, Piala Dunia. MTech sebenarnya lebih ke SCMA-nya ya, SCMA. Tapi dari sisi dia holdingnya saat ini teknikalnya malah justru cenderung turun ya, cenderung turun, yang artinya ini ya, coba kita lihat dulu ya. Ini cenderung ke sekarang ini berada di support. Jadi memang belum bisa bilang ini akan lanjut turun kalau dia belum breakdown. Ya. Jadi kita harus antisipasi adalah kalau dia breakdown akan ke berapa. Itu kan kalau misalkan investor kan harusnya nyari diskonnya. Gitu ya. Nah, sekarang ini sebenarnya berada di dekat ya, di dekat dengan 0,618 yaitu di 14.30-an. Ya, jadi mungkin kalaupun turunnya dalam porsi yang sehat atau masih ada proses kenaikan atau tidak downtrend, dia akan turun tidak akan lebih dari 1.400 lah ya. Jadi ini relatif berada di area support ya. Supportnya ini akan menjadi bottom atau tidak, ya kita akan lihat nanti konfirmasinya seperti apa. Antara dia bertahan atau tidak. Itu kalau bertahan berarti kemudian ada diikuti rebound, ya itu berarti bottom sudah terbentuk. Nah, jadi bagaimanakah kita mengantisipasi hal itu gitu ya. Kalau kita mau invest, tentu saja yang kita lihat adalah fundamentalnya. Terkait adanya event yang akan
menjadi sentimen positif terkait kinerja fundamental seperti event Piala Dunia itu sifatnya yang tidak ada repetisi atau tidak berulang di setiap tahun, yaitu kita jadikan momentum memang momentum yang baik, tapi itu tidak berulang. Nah, kita perlu lihat, tentu saja MTech ini kan banyak ya anak usahanya, jadi nggak akan terlalu pengaruh signifikan. Tentu saja ada anak usaha yang lain yang akan nanti berdampak gitu ya. Nah, sementara ini untuk MTech dari sisi fundamental sendiri sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mulai bagus ya, dimana kerugian ini sempat mengalami puncak ya, rugi itu di 2018, 2019 dia mengalami perbaikan, dan 2020 positif, di 2021 meningkat, artinya ini trennya adalah tumbuh ya. Dan untuk di tahun 2022 ini kita bisa katakan kinerjanya ya so far memang tidak terlalu baik di kuartal 2 ya, karena bottom line-nya ini rugi. Namun di kuartal 1 dia sudah nabung 4 triliun. Jadi ekspektasinya ada di akhir tahun nanti sekitar bottom line-nya sekitar 8 triliun. Jadi kita coba compare di 2021 itu 5,6. Jadi akan tumbuh. Jadi estimasinya kemungkinan akan tumbuh di 2022 ini. Gitu ya. Jadi ya kalau ini adalah bottom-nya, mungkin Anda bisa mulai bertahap, tentu saja dengan investing plan ya. Jadi jangan sampai kalau dia lebih berarti itu akan buruk ya secara teknikal gitu. Oke. Seperti itu kira-kira untuk oke, kita akan berikan update sedikit. Tadi ada titipan saham Sido ya. Jadi saham Sido kemarin turun cukup signifikan ya. Kita akan putarkan pembahasan saham Sido di Yeftalk edisi terakhir 18 September pembahasan Sido ya. Nah, ini pertanyaan adalah target turun Sido ke berapa, karena Sido saat ini turun di bawah 700 ya. Nah, ini kemarin breakdown berapakah target turun Sido gitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah kita informasikan target turun Sido. 2 target pertama sudah tercapai, target kedua, nah ini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mencatat. Tentu saja sudah tercapai yang mana kita sudah bahas sebelumnya ya. Nah, target 0,3 ini sudah tercapai, dan apabila ini dilewati gitu ya, target turunnya di 530. Nah, baik itu ya, target pertama di 700-an 720 itu 0,38, kemudian target keduanya ada di angka 530. Itu target keduanya. Jadi ya, untuk sementara ini harga sekarang 655 ya, kan kita tunggu di sana. Ya, sebenarnya ini kita cuma ulang saja. Nah, sebenarnya saham Sido ini juga mungkin Bapak Ibu yang member peer sudah dapat infonya, saham ini akan segera jatuh dari angka 1000. Ini ya. Jadi tanggal 1 Maret 2021 ya, ini ya. Maret 2021 saya perbesar. Ya. Kita sudah proyeksikan saham Sido ini akan rejection dari angka 1000 dan akan kembali ke zona 600. Kita akumulasi saham Sido ini kita sudah distribusi. Jadi saham itu kalau sudah performs, kita sudah floating profit waktu itu sekitar kalau nggak salah di atas 50% tentunya ya, karena akumulasi kita di angka 400-an dan sudah menyentuh angka sekitar 800 kita distribusi bersih. Makanya kita informasikan kalau Anda mau invest jangan dulu di Sido. Nah, di sini sudah dikasih proyeksi ya, setelah 1000 dia turun. Lihat Sido ya. Sido mencapai puncak kenaikan di Maret 2022, setahun kemudian. Ya, Maret 2022. Ya, gitu. Ini proses yang panjang karena Sido adalah saham yang relatif moderat pergerakannya, ya pelan gitu ya. Dan ya penurunan saat ini memang tidak terlalu mengejutkan buat kami. Ya, dan kami pun saat ini belum mengambil posisi buyback atau reakumulasi saham Sido. Masih kita fokus saham-saham yang sudah ada di portofolio saat ini, karena itu kita masih menunggu lagi mungkin di harga target tadi gitu ya. Jadi ada yang tanya kapankah Sido ini bisa di reakumulasi kalau misalkan sudah jual di angka 900 atau 1000, ya mungkin bagusnya masih menunggu lagi gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Yeftalk malam ini. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe, boleh di-share video-video Yeftalk ke teman-teman Bapak Ibu, keluarga atau siapapun yang juga trading dan invest saham, diajak nonton Yeftalk. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Yeftalk malam ini. Sekali lagi Yeftalk ini hanya prediksi dan opini pribadi saya, jadi bisa benar bisa salah.
Ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah, analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan masing-masing dan jalankan dengan disiplin. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.